kita harus stronger? Kenapa kita harus better? Karena Tuhan mempercayakan buat kita hal-hal yang tidak masuk akal. Amin. Iya kan? Kalau orang bisnisnya pernah jatuh, tiba-tiba bisa bangkit, bahkan 10 kali lipat lebih hebat dari sebelumnya, orang akan bilang apa? Gila. Iya kan? Rumah tangga yang tadinya udah berantakan. Waduh, suami saya sempat narkoba, pendeta. Suami saya sempat selingkuh. Tiba-tiba bisa Tuhan robah. Dan anak-anak sudah luar biasa. Saya beri nama. Itu kedahsyatan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bekerja, Tuhan gak pernah bekerja setengah-setengah. Jangan harapkan hal-hal biasa dari Tuhan. Kalau kita berharap sesuatu pada Tuhan, harapkan sesuatu yang sama sekali manusia gak bisa tanggung. Tapi Tuhan kita bisa menyelesaikan. Yang setuju katakan amin. Sampai Alkitab bilang, kok apa yang tidak pernah manusia pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Amin. Gereja butuh pelayan-pelayan Tuhan. Yang bukan cuma tukang komplain terus. Tukang kritik terus. Tukang debat terus. Gereja butuhkan pelayan-pelayan Tuhan yang punya mental besar untuk mengharapkan perkara-perkara besar dan siap melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Yang sudah berikan tepuk tangan. Amin. Saya percaya gereja ini akan memasuki era kedahsyatan. Kalau setiap orang yang melayani, jiwanya jiwa yang punya mental gila-gilaan gitu. Jangan mau bikin apa? Aduh susah. Aduh biayanya berat. Aduh. Orang yang pelayanan harus punya hati besar. Amin. Yang kedua, iman menjadikan kita kuat. Stronger, better. Untuk apa? Untuk bertahan dalam menghadapi situasi yang tidak seperti yang kita harapkan. Sama-sama bilang sama saya bertahan. Sama-sama bilang sama saya bertahan. Dengar, setan gak peduli ketika kita gak ngusik dia. Setan bilang ya dia Kristen tapi oke lah. Dia Kristen yang baik sama kita. Tapi kalau gereja sudah bertumbuh, makin banyak kita lakukan perkara yang dahsyat buat Tuhan. Setan makin bilang, lu cari gara-gara melulu sama gue. Makanya, ketika kita sudah siap perkara besar, yang kedua, kita harus siap bertahan. Amin. Menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita harapkan. Kadangkala kita akan menghadapi masalah yang very strange. Dari orang yang kita pikir gak mungkin. Kenapa? Setan gak akan pernah pakai musuh untuk menyerang saudara. Karena we are ready for that. Amin. Setan gak akan pernah pakai musuh untuk menyerang kita. Because we are ready for that. Amin. Tapi kadangkala setan pakai sesuatu yang kita nggak akan mikir sebelumnya. Sampai kita, oh my goodness, kok bisa? Tapi saya mau bilang, kalau itu terjadi bertahanlah. Yang nyerang Musa siapa? Harun dan Miriam. Own brother, own sister. Siapa yang menyerang Musa kemudian? 70 penatua. Satu leader punya 70 orang penatua, dan all the 70 attack him. Let me tell this. Kalau ada 70 orang penatua, 30 nyerang dia, 40 masih di pihak dia, masih oke. Betul? At least kalau voting dia masih menang. Can you imagine all the 70? 70-70-nya attack him. Yesus punya 12 murid. It's very normal kalau yang attack dia adalah orang Farisi. Tapi Yesus bilang apa? Yang mencelupkan roti di pinggan yang sama, dia akan menyerahkan aku. Siapa yang menyangkal dia? Peter. And who is Peter? Orang paling dekat sama dia. Nah, kalau Yesus boleh berpikir, Yesus akan bilang, orang terakhir yang akan nyerang aku pasti Peter. Bayangin waktu Yesus bilang, semua akan tergoncang imannya karena aku. Petrus langsung bilang, aku sekali-kali tidak. Yang saya mau lihat, the heroic mentality of Peter. Sehingga semua orang akan bilang, kalau ada orang yang berkhianat sama Yesus, the last person will be Peter.
But can you imagine? Yesus lagi between life and death. Tanpa pressure. Oke, kalau dia ditodong mungkin. Oke, kalau dia dapat tekanan, maybe. Without any pressure. Just cuma nanya, kau pasti muridnya. Langsung dia berkata apa? I don't know him. Aku tidak pernah kenal dia. Amin. Can you imagine? Ini yang saya bilang. Kita butuh lebih baik dan lebih kuat. Untuk bisa bertahan. Menghadapi situasi-situasi yang sudah gak akan duga sebelumnya. Tetapi saya cuma mau bilang. Selama kita tetap bertahan. Selama kita tetap berdiri tegak. Engkau akan melihat. Rencana Tuhan makin jelas dalam hidup saudara. Dalam rumah tangga saudara akan menghadapi hal-hal yang gak sudah pernah pikir sebelumnya. Dalam pelayanan saudara akan menghadapi hal-hal yang tidak pernah saudara pikir sebelumnya. Dalam bisnis saudara bisa saja ditipu sama orang yang saudara gak pernah mikir sebelumnya. Kayaknya kalau orang kayak gitu mah gak mungkin pendeta. Tapi saya cuma mau bilang sama saudara, be ready. Engkau harus siap. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus siap. Yang pertama, kenapa kita harus stronger and better? Yang pertama, supaya kita bisa merebut hal-hal yang tidak masuk akal. Yang kedua, supaya apa? Kita bisa bertahan menghadapi hal-hal yang kita nggak pernah duga sebelumnya. Yang ketiga, yang terakhir, iman menjadikan kita kuat untuk melepaskan diri dari berbagai jerat iblis. Karena iblis senang membuat jebakan. Dan jebakan iblis muter-muternya cuma itu kok. Yang pertama, bikin saudara kecewa. Yang kedua, bikin saudara frustasi. Yang ketiga, bikin saudara akhirnya menjudge diri saudara sendiri. Tapi hari ini saya cuma mau bilang buat saudara. Alkitab bilang, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, itu yang patut kita pikirkan. Amin. Kita harus stronger. Kita harus better. Kenapa? Karena kita tidak mau terjebak. Sama-sama bilang sama saya menolak segala jebakan. I refuse every trap of the enemy. Iblis pengen sekali bikin saudara akhirnya kecewa. Iblis pengen sekali buat saudara putus asa. Iblis pengen sekali saudara put stamp in your life. Dan merasa, kayaknya saya udah gak sanggup deh. Tapi hari ini saya cuma mau bilang, selama kita hidup dengan iman, kita akan melihat hal-hal yang dahsyat. Saya undang kita semua bangkit berdiri.